Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan Channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sejenak marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 15 Januari 2023, Pekan Biasa kedua, Ofisi Pekan kedua, Hari Minggu Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mada. Yesus penyelamat kami hari yang pertama ini. Kau sucikan selamanya dengan kebangkitan mulia. Bangkitkan sekarang ini hati dan semangat kami. Bangkitkanlah kemudian badan kami berkat iman. Bila Engkau datang lagi, kami kan menyongsong pasti. Untuk hidup seterusnya bersamamu pada Bapa. Perkenankan kami nanti memuji sepenuh hati. Bapa, Putra, Roh Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan Allahku, Engkau berdandanan keagungan dan semara, berselubungkan cahaya bagaikan mantel. Mazmur 103. Memuji Tuhan Pencipta. Barang siapa bersatu dengan Kristus, menjadi ciptaan baru. Yang lama telah lenyap, segala-galanya sudah menjadi baru. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Tuhan Allahku, betapa agunglah Engkau. Engkau berdandanan keagungan dan semara, berselubungkan cahaya bagaikan mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda, dan mengisi gudang angkasa dengan air. Engkau mengendarai awan kemauan bagaikan kereta, dan melayang dengan sayap terentang. Engkau mengutus angin sebagai duta, dan mengangkat api menjadi menteri. Engkau mendasarkan bumi di atas alasnya, jangan sampai ia goncang. Engkau menyelubunginya dengan samudera purba, air setinggi gunung Gemunung. Engkau menghadik maka surutlah air, melarikan diri karena Engkau mengguntur. Air menguap naik ke langit dan mengalir turun ke lembah, masing-masing ke tempat yang Kau tetapkan. Engkau menentukan batas yang tak boleh dilanggar,
Jangan sampai air menutupi bumi kembali. Engkau memancarkan mata air dan sungai yang mengalir di celah gunung gemunung. Engkau memberi minum segala marga satwa. Kuda-kuda liar dapat meredakan dahaganya. Di sampingnya bertenggerlah burung-burung udara dan memperdengarkan kicauannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Allahku, Engkau berdandanan keagungan dan semara, berselubungkan cahaya bagaikan mantel. Tuhan menghasilkan gandum dari bumi dan menggembirakan hati manusia dengan anggur. Engkau menyirami gunung dari surga dan memenuhi keperluan bumi dengan persediaan lumbungmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi ternak dan makanan untuk hewan pertanian. Engkau menghasilkan gandum dari bumi dan menggembirakan hati manusia dengan anggur. Sungguh Engkau mengilapkan wajah manusia dengan minyak dan memelihara hidupnya dengan makanan. Pohon-pohon Tuhan tersiram segar, pohon jati raksasa yang ditanamnya. Disitulah burung-burung bersarang, burung bangau di pohon besar. Gunung tinggi menampung kijang, dan wadas melindungi musang dalam celah-celahnya. Bulan beredar sesuai dengan musim, matahari hafal akan saat terbenamnya. Sesudah senja turunlah malam, dan segala marga satwa berkeliaran. Anak singa meraung-raung mencari mangsa, menuntut makanan dari Allah. Bila matahari terbit menyingkirlah mereka, dan berbaring di tempat perteduhannya.
Manusia keluar ke pekerjaannya, melakukan tugasnya sampai petang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menghasilkan gandum dari bumi dan menggembirakan hati manusia dengan anggur. Allah melihat semua yang dijadikannya, dan amat baiklah semuanya itu. Betapa banyaknya karya-Mu ya Tuhan. Segalanya Kau kerjakan dengan bijaksana. Bumi penuh ciptaan-Mu. Engkau menciptakan lautan yang dalam dan luas. Engkau mengisinya dengan jutaan benda licin, dengan makhluk berhayat besar maupun kecil. Kapal-kapal mengarunginya, dan naga besar bermain-main dalam ombaknya. Semua mengharapkan Dikau, mengharapkan makanan pada waktunya. Engkau memberi dan mereka memungut. Engkau membuka tangan dan mereka kenyang. Bila Engkau memalingkan wajah, mereka merana. Bila Engkau mengambil roh-Mu, matilah semuanya, dan kembali menjadi debu. Utuslah roh-Mu, maka terciptalah mereka kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Semoga kemuliaan Tuhan tetap selama-lamanya. Semoga Tuhan bergembira atas karyanya. Dialah yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan sepanjang hidup, bermazmur bagi Allahku selama-lamanya. Semoga Tuhan berkenan akan laguku. Sungguh Tuhanlah sukacitaku. Biarlah orang berdosa musnah dari muka bumi. Biarlah orang jahat hilang lenyap. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah melihat semua yang dijadikannya, dan amat baiklah semuanya itu. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 1 sampai 25. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa,
di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus bagian ketiga, Hal Hiburan Batin, pasal ke-18, bahwa orang harus menanggung dengan tabah hati kesengsaraan sementara menurut teladan Kristus. Oh, betapa besar terima kasih yang harus kuucapkan kepadamu, karena engkau telah berkenan menunjukkan jalan yang lurus dan baik ke kerajaanmu yang kekal kepadaku dan kepada sekalian orang yang beriman. Hidupmu itulah jalanku, dan dengan melalui kesabaran yang suci, kami berjalan kepadamu, ialah mahkotaku. Andai kata engkau tidak berjalan mendahului kami dan tidak mengajar kami, siapakah gerangan yang akan mengorbankan tenaga untuk mengikuti engkau? 1000 sayang, betapa banyaknya orang yang akan jauh ketinggalan bila mereka tidak mengindahkan contohmu yang gilang gemilang. Lihatlah, juga setelah mendengar mujizat dan pelajaran-pelajaran demikian banyaknya, kami masih malas dan acuh tak acuh. Bagaimanakah gerangan keadaannya andai kata kami tidak mempunyai penerangan yang demikian besarnya untuk mengikuti Dikau? Marilah saudara kita mendaraskan Maddah Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau.
kudus. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi Penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya.
kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang maha tinggi, Putra-Mu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan yang sejati, agar dapat menikmati sukacita abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara, kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.